Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi dari berbagai spektrum kehidupan manusia, termasuk di dalamnya persoalan hukum, persoalan ekonomi, dan berbagai persoalan lain, maka perlu ada satu antisipasi secara hukum, ya. Artinya bahwa ketika persoalan teknologi ini masuk ke wilayah-wilayah hukum Islam, terutama ekonomi, maka Islam pun harus memberikan solusi dan jawaban yang cerdas, ya, agar umat tidak gamang, ya, kemudian juga tidak mengalami kehilangan arah tentang status dan bagaimana hukumnya dalam penggunaan teknologi dalam bidang ekonomi. Salah satu tren yang sekarang sedang berkembang adalah penggunaan cryptocurrency, ya. Salah satu bentuk inovasi dan kreasi mungkin, ya, di bidang ekonomi, di mana cryptocurrency adalah salah satu bentuk mata uang digital dan virtual yang berkembang pertama kali di Eropa. Bahkan Bank Sentral Eropa menjadikan cryptocurrency ini sebagai bagian dari salah satu mata uang virtual. Persoalannya adalah apakah penggunaan cryptocurrency sebagai bagian dari mata uang ini dianggap sudah sesuai secara syariat, ya. Tentu hukum Islam punya perspektif tersendiri, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas apa sih hukum dan bagaimana sikap kita sebagai seorang ilmuwan Muslim dan sekaligus sebagai umat Islam, kita lihat dulu bahwa dalam tradisi pemikiran hukum Islam itu kita mengenal ada namanya masailul fiqhiyah, ya. Bahkan digambarkan masail fikih ini adalah problem-problem fikih kontemporer yang secara tekstual tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber hukum utama, ya. Karena tidak ada secara tekstual penjelasan hukumnya di dalam sumber utama Quran dan hadis, tentu kan perlu jawaban, ya, secara akademik, secara hukum. Dan satu-satunya alternatif atau salah satu alternatif untuk menyelesaikan bagaimana hukum problem kontemporer itu adalah dengan cara ijtihad, ya. Ijtihad dengan berbagai pirantinya dan berbagai persoalannya tentu saja, ya, sangat panjang. Artinya bahwa problem-problem ekonomi kontemporer yang hukumnya tidak ada dalam teks Quran dan hadis itu bisa diselesaikan dengan metode ijtihad, ya. Nah, cryptocurrency adalah salah satu masail fikih, ya, adalah problem fikih kontemporer yang memang tidak ditemukan dalam Quran dan hadis, tapi berkembang dalam masyarakat. Persoalan problem kontemporer dalam fikih sebenarnya bukan hal baru, ya. Sejak berkembangnya keilmuan, pemikiran, dan perkembangan ekonomi, politik, sosial, itu Islam sudah selalu memberikan jawaban terhadap problem-problem fikih kontemporer. Dulu kita mengenal ada jual beli online yang saya kira sudah finish. Ada lagi berkembang pernikahan jarak jauh lewat internet. Ada juga berkembang dan berbagai persoalan, ya, tentang bayi tabung dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan metodologi yang sudah disiapkan oleh para ulama-ulama yang punya kompetensi tinggi, problem-problem fikih itu bisa diselesaikan dengan cerdas. Nah, terkait dengan cryptocurrency, memang ada beberapa ulama masih terjadi perdebatan, ya, walaupun mungkin dalam konteks Indonesia nanti kita bahas, MUI sudah mengambil sikap, ya, terkait dengan cryptocurrency. Beberapa tokoh misalnya seperti ulama fatwa dari Grand Mesir, ya, salah seorang tokohnya menyatakan haram, ya. Kemudian ada juga pemerintah Turki juga sudah memberikan fatwa bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai bagian dari penggunaan yang tidak dibenarkan secara syariat. Dan
Juga ada satu kelompok komunitas ulama yang berkembang di beberapa negara seperti di Eropa, di Inggris sudah merespon tentang apa status hukum dari penggunaan cryptocurrency. Nah, bagaimana dalam konteks Indonesia? Nah, sekurang-kurangnya ya paling tidak MUI adalah menjadi salah satu rujukan ya. Fatwa-fatwanya menjadi rujukan untuk menjadi guidance bagi masyarakat muslim apa dan bagaimana seharusnya menggunakan apa ini cryptocurrency. Tahun 2021 sebenarnya fatwa ini sudah dikeluarkan oleh MUI, walaupun sebagian dari ulama juga masih membolehkan. Tetapi kita lihat ya secara umum bahwa keputusan fatwa MUI yang mengharamkan ya cryptocurrency ini memang ada dasar yang bisa kita terima. Pertama misalnya bahwa dalam praktek penggunaan cryptocurrency itu syarat sekali dengan muatan-muatan gharar dan darar ya. Dan kita tahu dalam sistem ekonomi Islam ketika jual beli ada unsur gharar, maka jual belinya dianggap terlarang ya. Sebuah transaksi bisnis yang di dalamnya diduga kuat ada unsur gharar, itu ketidakpastian dan kita tidak jelasan, maka jual beli itu dianggap sebagai jual beli yang terlarang. Dan dalam pemikiran para ulama yang mengharamkan, dalam hal ini diwakili MUI, penggunaan cryptocurrency ini syarat dan banyak sekali unsur horornya, ketidakpastian dan ketidakjelasan. Nah, itu saya kira salah satu alasan kenapa cryptocurrency diharamkan berdasarkan fatwa MUI. Dan saya kira kita sepakat ya. Jadi sepanjang sebuah transaksi itu diduga kuat ada unsur horornya ya, unsur ketidakjelasan, unsur ketidakpastian, maka itu hampir bisa dipastikan transaksinya dianggap sebagai sesuatu yang haram ya. Artinya penggunaan cryptocurrency untuk sebagai mata uang ya, sebagai alat tukar ya, dan dianggap sebagai mata uang virtual ini tidak memenuhi syarat dalam konteks transaksi jual beli, karena tadi ada unsur horor dan ada ketidakpastian. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau kita mengambil regulasi yang ada di Indonesia, misalnya reasoning yang disampaikan oleh MUI terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ya, juga Peraturan Bank Indonesia tahun 2015 ya tentang penggunaan mata uang, itu juga secara eksplisit cryptocurrency dianggap kontradiksi ya, bertentangan dengan undang-undang tersebut dan peraturan Bank Indonesia, sehingga tidak dianggap layak untuk dijadikan mata uang atau dijadikan alat tukar. Kemudian reasoning yang berikutnya yang mungkin juga saya sepakat dengan ini, bahwa cryptocurrency itu tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah ya. Jadi muncul dari sebuah komunitas-komunitas tertentu dan kemudian populer, viral di berbagai media dan dianggap cukup mewakili untuk menjadi mata uang, lalu berkembang. Jadi tetapi secara legitimasi ya, itu tidak ada keputusan pemerintah yang secara resmi mengeluarkan cryptocurrency ini. Jadi lebih muncul dari komunitas-komunitas yang berkembang dalam masyarakat. Ini satu alasan, karena persoalan mata uang ini sekarang saya kira juga persoalan yang sangat krusial. Ketika tidak di backup oleh regulasi di pemerintah, ini akan jadi jadi persoalan. Itu beberapa alasannya kenapa misalnya MUI memberikan fatwa haram terhadap cryptocurrency. Bahwa ada sebagian ulama yang masih memberikan ruang ya tentang bolehnya cryptocurrency, terutama kripto sebagai aset, sepanjang memenuhi syarat-syarat syarat-syarat sebagai komoditi, maka sebagian ulama mengatakan boleh ya. Tapi saya lebih sepakat bahwa karena cryptocurrency maupun kripto aset ini tidak memenuhi syarat-syarat sil'ah. Sil'ah itu dalam istilah fikih artinya komoditi. Komoditi itu kan bisa diserahkan secara fisik, bisa terlihat, bisa dinilai dan seterusnya. Sementara kripto aset dan cryptocurrency ini
tidak masuk atau tidak memenuhi unsur-unsur yang tadi disampaikan. Nah, itulah sepintas tentang cryptocurrency. Dalam perkembangan teknologi informasi ke depan, karena ini berdampak pada persoalan ekonomi, kita lihat perkembangannya. Tetapi karena unsur-unsur yang membuat cryptocurrency ini menjadi haram itu sangat kental, maka kita ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memberikan keputusan melarang penggunaan cryptocurrency. Ini saya kira salah satu etika hukum dalam Islam ya, bahwa Islam tidak kemudian secara leluasa atau dalam pengertian langsung bisa menerima untuk dijadikan dasar hukum lalu boleh, karena ada etika hukum, ada persoalan hukum yang harus dipertimbangkan. Nah, perkembangan teknologi di berbagai sektor yang berdampak pada sistem ekonomi, hukum harus dilihat juga dari perspektif hukum Islam. Mudah-mudahan penjelasan ini akan memberikan inspirasi buat kita semua tentang apa itu makna dari cryptocurrency dan crypto aset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.